Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi untuk mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Flores yang saat ini sedang berada di rumah dan yang saat ini sedang berada di kampus, khususnya di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Salam literasi, mudah-mudahan kalian saat ini berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini kalian akan melihat materi-materi yang disampaikan oleh 4 temanmu tentang materi mata kuliah statistik pendidikan. Kenapa saya meminta mereka membuat diskusi dalam bentuk video? Karena yang pertama, kita dihadapkan oleh situasi pandemi, lalu kita mematuhi protokol kesehatan. Untuk itu, saya sampaikan dulu bahwa materi-materi yang disampaikan pada mata kuliah statistik pendidikan ini, pertama, faktor yang menyebabkan angka anak putus sekolah meningkat, itu akan dijelaskan oleh Aloysius Anoka. Yang kedua, program lockdown yang dilakukan pemerintah NTT, itu akan dijelaskan oleh Akhtar Akbar. Lalu, yang berikut, arti dari virus corona, pengaruh dan manfaat bagi masyarakat, yang dijelaskan oleh Novita Febronia. Lalu yang akan dijelaskan oleh Hilda Utari itu tentang tingkat pendidikan dan pencapaian. Baik, anak-anakku sekalian, materi-materi ini akan disajikan mereka dalam bentuk diskusi. Memang ada 2 di antara materi ini konteksnya diambil saat ini, artinya saat pandemi ini. Saya minta mahasiswa untuk melihat bagaimana virus corona itu, dan yang kedua bagaimana pengaruh lockdown untuk mahasiswa dan untuk dosen sendiri dan juga untuk pekerja yang lain. Jadi di situ nanti Akhtar akan membicarakan bagaimana pengaruhnya dan bagaimana tingkat presentasinya terhadap mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur ini. Lalu yang berikut itu oleh Novita, pengaruh virus corona, itu nanti saya minta Novita berbicara bagaimana pengaruh virus corona itu terhadap mahasiswa. Artinya ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Nanti Novita berbicara di situ bagaimana baiknya dan bagaimana buruknya. Jadi silakan, mari kita lihat sama-sama. Untuk anak-anakku sekalian yang masih berada di kampung, mari kita lihat sama-sama teman-teman mempresentasikan materi-materinya. Jadwal yang untuk kalian tetap ada, saya tetap siapkan untuk kalian. Sekian dan terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, baik, selamat pagi untuk kita semua. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya sebagai moderator. Sekali lagi saya memperkenalkan diri. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Saya Febronia Novita, di sini saya sebagai moderator. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada pemateri untuk memaparkan hasil diskusi. Terima kasih atas kesempatan diberikan oleh moderator untuk saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang menyangkut angka putus sekolah. Kita langsung ke slide berikutnya. Jadi yang pertama akan kita bahas itu menyangkut angka anak putus sekolah. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, tetapi berdasarkan fakta yang ada, banyak warga negara, khususnya warga negara Indonesia yang belum bisa mengenyam pendidikan. Anak putus sekolah merupakan keadaan di mana anak mengalami ketelantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Langsung saja ke slide berikutnya. Dari tahun ke tahun, angka anak yang putus sekolah mencapai ratusan bahkan ribuan dari tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia. Seperti pada grafik di bawah ini, teman-teman bisa lihat pada grafik ini. Baik, yang pertama itu pada tahun 2016 itu teman-teman bisa lihat itu terdapat 103.000 anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Kemudian pada selanjutnya itu terjadi peningkatan lagi pada tahun 2017 itu terdapat 104.000 anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Berikutnya pada tahun 2018 itu meningkat lagi
menjadi 178.000, dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan kembali menjadi 218.000 anak. Dari grafik ini dapat kita simpulkan bahwa dari tahun ke tahun angka anak putus sekolah ini terus bertambah atau mengalami kenaikan yang signifikan. Berikutnya itu faktor yang menyebabkan angka anak putus sekolah meningkat. Di sini saya bagi menjadi dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama itu dari dalam diri anak putus sekolah, disebabkan malas untuk pergi ke sekolah karena merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya, sering dicemoohkan karena tidak mampu membayar kewajiban biaya sekolah. Yang berikutnya karena faktor ekonomi yang berdampak pada masalah psikologis anak, sehingga anak tersebut minder untuk bergaul dan bersosialisasi. Yang ketiga karena pengaruh teman, sehingga ikut-ikutan diajak bermain sampai akhirnya sering bolos, prestasi di sekolah menurun, dan malu untuk kembali ke sekolah. Yang berikutnya itu faktor eksternal. Faktor eksternal pertama itu disebabkan oleh keadaan status ekonomi keluarga. Yang berikutnya perhatian orang tua. Yang berikutnya lagi hubungan orang tua kurang harmonis. Yang keempat kurangnya perhatian dari pemerintah atau pihak-pihak terkait. Berikutnya itu solusi bagi angka putus sekolah meningkat. Solusi yang pertama itu bagi pemerintah agar menyiapkan berbagai fasilitas pendidikan seperti meja belajar, alat tulis bagi anak-anak yang tidak mampu, memberikan beasiswa kepada siswa yang tidak mampu, serta memperbaiki berbagai macam fasilitas yang telah rusak. Yang berikutnya itu membangun sekolah rakyat yang baik, yang diperuntukkan bagi anak-anak terlantar dan tidak mampu, serta tidak dipungut biaya apapun. Yang ketiga itu memberikan atau menyumbangkan sebagian bantuan dari orang-orang yang berkecukupan pada anak-anak yang terlantar agar mereka dapat melanjutkan pendidikan. Yang keempat bagi orang tua agar bertanggung jawab terhadap anaknya dengan memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya, serta menjaga keharmonisan agar anak tersebut tidak minder, tidak berbuat hal-hal yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Sebelum menutup presentasi saya ada sedikit motivasi untuk teman-teman semua. Motivasi yang saya buat di sini, bekerja keraslah karena uang tidak memiliki kaki untuk jalan sendiri ke kantor kita. Sekian saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan hasil materinya. Selanjutnya saya akan membuka sesi diskusi. Dan bagi audiens yang ingin mengutarakan pertanyaannya, saya berikan kesempatan. Pada bagian pembahasan yang dijelaskan bahwa anak putus sekolah merupakan keadaan di mana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada sebagian orang atau sebagian anak yang juga perhatian orang tua itu sangat khusus sekali, diberikan perhatian yang lebih. Tetapi tetap saja mereka tidak mau mengenyam pendidikan. Di sini saya mau memberikan tanggapan atau juga menanyakan kepada pemateri, kira-kira hal-hal yang seperti ini diakibatkan kenapa? Karena kita ketahui bahwa ada anak yang juga diberikan perhatian, tetapi tetap saja mereka tidak mau mengenyam pendidikan karena dengan alasan banyak hal. Oke, baik, mungkin pemateri langsung saja menjawab pertanyaan yang mengenai apa penyebab dari seorang anak yang diberikan perhatian khusus tetapi tidak mau mengenyam pendidikan. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara tanpa nama yang telah memberikan pertanyaan.
Baik, penyebabnya itu mengapa kalau seandainya seorang anak sudah diberikan perhatian yang cukup, tapi dia malah masih memutuskan untuk tidak bersekolah. Baik, jawaban ini saya rasa sudah saya jawab pada slide yang tadi, di mana saya mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan angka anak putus sekolah meninggal itu dari faktor internal dari dalam dirinya itu disebabkan karena dia itu malas untuk pergi ke sekolah. Jadi karena dia merasa malas, ditambah lagi karena diajak oleh teman-temannya untuk berbuat hal-hal yang negatif yang merugikan dirinya sendiri, itu akan menyebabkan dia mengalami putus sekolah. Singkat saya jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, apakah ada tanggapan? Oke, terima kasih. Karena waktu kita dibatasi, maka sekian diskusi kami hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi di tempat atau di rumah kita yang indah ini di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sebelumnya mungkin teman-teman bisa lihat kami di sini menggunakan masker, bukan karena tapi kami hanya menjalankan protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah, yaitu selalu menggunakan masker pada saat berkumpul. Oke, baik, kita tinggalkan hal itu. Pada pagi hari ini kita akan membahas atau berdiskusi yang sebentar akan didiskusikan oleh teman-teman yang ada di depan ini. Nah, sebelum lanjut ke tahap diskusi, pertama-tama saya persilahkan ketiga teman termasuk saya akan memperkenalkan identitas kami. Nah, pertama saya sebagai nama lengkap saya Aloysius Askencianus Noka. Saya biasa dipanggil Sian. Sekarang saya kuliah di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Flores semester 4. Berikutnya saya persilahkan kepada saudara saya yang berjilbab untuk memperkenalkan identitasnya. Baik, perkenalkan, nama saya Hilda Alutari, biasa dipanggil Hilda, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Flores semester 4. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Aktar Akbar, biasa dipanggil Aktar. Saya dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Februari Novita. Saya dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Flores. Oke, baik, kami semua sudah memperkenalkan identitas kami, dan sekarang saya persilahkan kepada saudara saya yang ganteng ini untuk mulai berdiskusi pada pagi hari ini. Kepada saudara Akta, kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi program lockdown yang dilakukan pemerintah. Dengan semakin meluasnya wabah virus corona, tidak sedikit orang yang menekan pemerintah dan aparat untuk menerapkan lockdown. Langkah ini dianggap efektif untuk menekan jumlah kasus positif corona yang semakin bertambah. Dalam menghadapi wabah COVID-19 di dunia maupun di Indonesia, sebagian orang menganggap bahwa physical distancing saja tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus corona. Melalui berbagai media, tidak sedikit orang yang mendorong pemerintah untuk segera menerapkan lockdown. Bagaimana tanggapan Anda tentang program lockdown? Lockdown situasi yang melarang warga memasuki suatu tempat karena kondisi darurat. Lockdown juga bisa berarti negara yang menutup perbatasan penerbangan keluar masuk kapal-kapal agar tidak ada orang masuk atau keluar dari negaranya. Kami sangat berharap kerjasama dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, dinas atau lembaga terkait sebagai dinas perhubungan,
misalnya agar dapat memasang spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat untuk dapat memperbaiki diri mereka sendiri dengan alat perlindungan diri seperti masker, sarung tangan, atau cairan atau sabun antiseptik. Program lockdown yang dilakukan pemerintah NTT. Penyebaran virus corona atau COVID-19 yang masih dan sulit dideteksi membuat pemerintah benar-benar bekerja keras mengatasinya. Sejauh ini, kebijakan untuk mengatasi wabah adalah melakukan pembatasan fisik, jaga jarak sekitar 1 meter. Presiden mengimbau agar aktivitas beribadah, belajar, dan bekerja dilakukan di rumah. Namun himbauan ini tidak begitu saja dapat dilaksanakan secara semua orang. Lockdown adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu upaya pengendalian penyebaran infeksi. Mengacu pada penjelasan Presiden Joko Widodo, lockdown mengharuskan sebuah wilayah menutup akses masuk maupun keluar sepenuhnya. Masyarakat di wilayah yang diperlukan lockdown tidak dapat lagi keluar rumah dan berkumpul, sementara semua transportasi dan semua kegiatan perekonomian sekolah maupun ibadah akan dinonaktifkan. Sekian pemaparan materi yang saya bawakan. Baik, terima kasih kepada saudara saya yang tampan, Abtar, yang telah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Tadi teman Abtar mempresentasikan tentang hasil pekerjaannya dengan bertema program lockdown yang dilakukan oleh pemerintah NTT. Nah, sesudah teman saya mempresentasikan hasil pekerjaannya, kemudian kita melangkah ke sesi berikutnya. Nah, di sesi berikutnya ini saya bagi sebuah sesi. Sesi pertama itu saya berikan kesempatan kepada teman-teman atau audiens untuk memberikan saran tentang presentasi yang dibawakan oleh saudara Abah saya tadi. Dan sesi kedua saya memberikan lagi kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan jika yang dijelaskan atau dipaparkan oleh saudara Abah tadi kurang jelas di telinga teman-teman semua. Kesempatan saya berikan. Nampaknya pada sesi pertama ini belum ada yang memberikan tanggapan ataupun saran. Tidak apa-apa, kita lanjut ke sesi berikutnya, sesi 2, yaitu sesi pertanyaan. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada audiens atau teman-teman untuk memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang dibawakan oleh saudara Abtar. Kesempatan saya berikan. Baik, sudah ada satu penanya, saudari saya Novi, kesempatan saya berikan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan mengenai program lockdown yang dilakukan oleh pemerintah NTT. Di sini pertanyaan saya, apa saja dampak dari lockdown bagi masyarakat? Sekian, bisa kembalikan ke moderator. Baik, pertanyaan dari saudara Novi tadi sangat sederhana. Bunyi pertanyaannya apa saja? Bisa diulang kembali? Apa saja dampak dari lockdown yang dilakukan pemerintah NTT bagi masyarakat? Oke. Apa saja dampak dari lockdown yang dilakukan oleh pemerintah NTT bagi masyarakat? Jadi bagaimana saudara Abah? Apakah sudah paham akan pertanyaan yang diberikan oleh saudari Novi? Oke, saya menjawab pertanyaan dari saudari Novi. Apa saja dampak lockdown yang dilakukan pemerintah bagi masyarakat? Lockdown di sini pemerintah lakukan lockdown karena memutus mata rantai corona. Jadi lockdown di sini dampaknya sebenarnya tidak ada sebenarnya. Karena lockdown ini hanya menutup jalur keluar masuknya jalur perbatasan. Kalau maksudnya contoh saja di dalam NS ini tetap dilaksanakan seperti biasa aktivitas, hanya lockdown ini hanya di perbatasan saja, menutup keluar masuknya jalur transportasi seperti kapal, habis itu penerbangan. Sekian dari
Baik, itu tadi jawaban dari Saudara Akhtar mengatakan bahwa tidak ada dampak yang terjadi pada saat pemerintah melakukan lockdown, pemerintah NTT khususnya. Nah, dari teman-teman apakah atau dari Novi sendiri apakah mengerti atau masih punya pemikiran atau hal-hal yang lain yang perlu disampaikan? Saya berikan kesempatan. Oke, baik, saya belum terlalu menerima dengan belum terlalu puas dengan jawaban dari saudara pemateri karena begitu banyak dampak yang kita rasakan ketika pemerintah melakukan lockdown. Baik, itu tadi tanggapan dari saudari Novi yang mengatakan bahwa banyak sekali dampak yang terjadi karena lockdown. Dari tadi saya melihat saudari Wilda sudah mengangkat tangannya. Apakah ada yang mau disampaikan? Silakan, berikan kesempatan. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban dari saudara Akhtar. Dampak negatif corona masyarakat itu contohnya tuh di tengah masyarakat, kan kita sudah tahu kalau di tengah masyarakat sudah mengalami virus corona. Nah, di situ pasti ada dampak yang sulit, yaitu salah satunya perekonomian. Hanya itu saja. Baik, itu tadi sedikit argumen dari saudari Milda yang membantu saudara Abah dan mengatakan bahwa dampaknya itu terjadi pada sektor perekonomian. Oke, berikutnya apakah masih ada yang ingin kepada saudara saya di belakang sebelum mulai pertanyaan mohon perkenalkan identitas Anda. Baik, terima kasih pada moderator. Perkenalkan, nama saya Angela Maisa Manu. Di sini saya punya pertanyaan lanjutan terhadap teman saya. Katanya dampak negatif dari lockdown itu adalah perekonomian. Nah, jadi saya rasa ini terlalu abstrak, terlalu menyeluruh. Jadi saya minta saudari Hilda coba klasifikasikan dan jelaskan dampak-dampak perekonomian disebabkan oleh lockdown. Dari saya itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik, kepada saudari Angel, terima kasih karena sudah memberikan argumen dan mengatakan bahwa yang tadi disampaikan oleh saudari Hilda berkaitan dengan perekonomian itu masih abstrak atau belum jelas. Jadi dari saudari Angel meminta kejelasan dari jawaban yang diberikan oleh saudari Hilda. Saudari Hilda ataupun saudara Akhtar ingin menambah kembali jawaban yang telah diberikan tadi, saya persilakan. Atau mungkin untuk mempersingkat waktu, teman-teman audiens bisa membantu saudara Akhtar dan saudari Hilda yang mengatakan bahwa dampak negatif dari lockdown ini salah satunya itu terjadi dalam sektor perekonomian. Kemudian saudari Angel mengatakan bahwa itu masih terlalu abstrak, belum jelas sektor perekonomian itu dalam bentuk apa. Bagaimana saudara apakah masih? Oke, baik. Saya akan menanggapi jawaban dari saya Angel. Dapat dari perekonomian, lockdown itu berarti tidak sama sekali beraktivitas. Nah, jadi dampak yang pertama itu perekonomian di sini, karena manusia atau masyarakat tidak lagi beraktivitas, mereka hanya tinggal di dalam rumah. Nah, dampak pertama itu perekonomian itu. Terus dampak yang keduanya itu melanjutkan argumen Anda atau berhenti sampai situ? Sekian. Baik, jadi dari saudara Abbas sudah menyampaikan balas argumen atas argumen yang disampaikan oleh saudara atau saudari saya Angel Toler. Nah, sekarang bagaimana kepada saudari Angel Toler? Apakah sudah merasa puas
atau masih ada hal-hal lain yang ingin disampaikan, saya persilakan. Mungkin bukan saja kepada saudari saya Angel, atau bisa saja ya, para audiens yang lain. Mungkin saudari saya Novi, kepada saudari Angel. Ya, terima kasih untuk saudari Hilda dan saudara Akbar yang mencoba untuk menjelaskan. Saya terima jawabannya. Baik, dari saudari Angel sudah menerima jawaban dan argumen yang disampaikan dari saudara Abah dan saudari Hilda. Berikutnya kepada para audiens, apakah masih ada yang ingin melakukan pertanyaan? Baik, jika tidak ada atau belum ada, diskusi atau pembicaraan kita pada pagi hari ini saya tutup. Sebelum saya tutup, saya ingin memohon maaf apabila tadi terjadi kesalahan baik kata-kata maupun tingkah laku saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dari hati yang paling dalam, karena itu semua adalah latihan. Kita juga belajar dari kesalahan yang telah kita buat. Saya undur diri, saya Aloysius Lafiansyah Rusnuka. Mohon maaf dan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah sintaksis. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Akbar. Saya selaku moderator. Tidak memperpanjang kata. Kepada pemateri, silakan memaparkan materi. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang berjudul Tingkat Pendidikan dan Pencapaian. Tingkat pendidikan di Indonesia. Cara melaksanakan pendidikan di Indonesia sudah tentu tidak terlepas dari tujuan pendidikan di Indonesia. Sebab pendidikan Indonesia yang dimaksud di sini ialah pendidikan yang dilakukan di bumi Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Aspek ketuhanan sudah dikembangkan dengan banyak cara, seperti melalui pendidikan agama di sekolah maupun di perguruan tinggi, melalui ceramah-ceramah agama di masyarakat, melalui kehidupan beragama di asrama-asrama, lewat mimbar-mimbar agama dan ketuhanan di televisi, melalui radio, surat kabar, dan sebagainya. Bahan-bahan yang diserap melalui media ini akan berintegrasi dalam rohani para siswa atau mahasiswa. Pengembangan pikiran sebagian besar dilakukan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi melalui bidang studi yang mereka pelajari. Pikiran para siswa atau mahasiswa diasah melalui pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuai serta menyimpulkan. Yang berikut efektivitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang efektivitas adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna. Yang berikut standarisasi pendidikan di Indonesia. Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, kita juga berbicara tentang standarisasi pengajaran yang kita ambil. Tentunya setelah melewati proses untuk menentukan standar yang akan diambil. Dunia pendidikan terus berubah. Kompetisi yang dibutuhkan oleh masyarakat terus-menerus berubah, apalagi di dalam dunia terbuka, yaitu di dalam dunia modern dalam era globalisasi. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dalam lembaga pendidikan haruslah memenuhi standar. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materi. Di sini kita akan membuka satu sesi pertanyaan. Mungkin dari audiens yang ingin bertanya, kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatimah Loru. Saya ingin bertanya kepada pemateri, apa tujuan dari tingkat pendidikan di Indonesia? Dan berikan contoh konkret anak yang kreatif itu seperti apa? Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada audiens yang ingin bertanya. Mungkin pemateri langsung menjawab pertanyaan. Oke, baik. Tujuan pendidikan di Indonesia adalah itu membentuk anak menjadi makhluk yang aktif dan pasif.
Terus contohnya itu anak yang kreatif itu seperti apa? Contohnya itu dalam bidang seni, dia menyukai gambar, terus mewarnai. Nah di situ juga anak bisa memperluas wawasan dalam bidang keseniannya. Itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan? Jawabannya saya terima. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Sekian dari pemaparan materi kami pada pagi hari ini. Mungkin ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati saudara-saudari. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, selanjutnya saya akan mempersilahkan teman saya Novi untuk memaparkan materinya. Arti dari virus corona, pengaruh dan manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, pengertian virus corona menurut dunia kesehatan. Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Surface Airport Respiratory Syndrome atau SARS. Yang berikut pengaruh virus corona bagi masyarakat. Yang pertama, pengaruh negatif dalam kehidupan sosial masyarakat. 1. Timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita atau yang baru kita kenal. Contohnya, pada saat kita membeli makanan di warung maupun di kios, kita pasti akan mencari tahu apakah bersih atau tidak, apakah pelayan ada bersentuhan dengan orang lain yang terjangkit virus atau tidak, adakah pelayan yang mencuci tangan pada saat mengolah atau memproses makanan yang kita pesan. Yang kedua, mengubah tata cara kehidupan manusia mulai dari interaksi sesama maupun berhubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, COVID-19 dapat mengubah tata cara ibadah keagamaan. Misalnya dalam gereja Katolik tidak melakukan tanda damai dengan bersalaman dan tidak menerima hosti di mulut seakan menghilangkan bagian terpenting misa itu sendiri. Yang berikut pengaruh positif pada perekonomian. Yang pertama, memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia yaitu terbukanya peluang pasar ekspor selain Cina. Yang kedua, selain itu peluang memperkuat ekonomi dalam negeri juga dapat terlaksana karena pemerintah akan lebih memprioritaskan dan memperkuat daya beli dalam negeri daripada menarik keuntungan dari luar negeri. Yang ketiga, kondisi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai koreksi agar investasi bisa stabil meskipun perekonomian globalisasi sedang terguncang. Yang berikut, manfaat dari virus corona bagi masyarakat. Yang pertama, ketika kita di dalam rumah saja, maka dapat memberikan hal-hal sebagai berikut. 1. Memperbaiki keuangan pribadi. Yang kedua, dengan physical distancing dapat membatasi beragam rutinitas terutama yang di luar rumah. Secara tidak langsung, kondisi finansial akan lebih jauh dapat diatur. Karena dengan berdiam diri di rumah, kita dapat menekan pengeluaran untuk biaya transportasi, makan, dan sebagainya yang membuat keuangan kita bisa lebih efektif. Yang kedua, mengurangi polusi. Ketika semua aktivitas dilakukan di rumah, maka kepadatan lalu lintas pun berkurang. Oleh karena itu dapat mengurangi polusi udara. Yang ketiga, memiliki waktu lebih dengan orang terdekat. Kita akan mempunyai banyak waktu yang bersama keluarga untuk melakukan segala aktivitas, bercerita, dan sebagainya. Yang keempat, memiliki waktu untuk banyak hobi. Ketika di rumah, kita lebih leluasa untuk meluangkan apa saja hobi-hobi kita. Kita lebih bebas berkreasi. Dan yang terakhir, waktu bersantai lebih banyak. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Itu saja. Selanjutnya, saya persilakan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, baik. Teman saya apa? Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan bertanya manfaat dari virus corona bagi masyarakat. Di poin kedua, memperbaiki keuangan pribadi. Kita tahu saja bahwa virus corona ini banyak sekali kendala-kendala dari keuangan. Coba pemateri jelaskan memperbaiki keuangan pribadi itu seperti apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya berikan penjelasan. Maksud dari memperbaiki keuangan pribadi di sini dengan physical distancing dapat membatasi beragam rutinitas di sini, mungkin mengurangi belanja dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini dikatakan memperbaiki keuangan pribadi. Terjadi physical distancing di sini berarti
berarti semua orang itu tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Nah, di sini dapat memperhemat uang kita, misalnya kita tidak berbelanja seperti itu. Oke, bagaimana dengan teman Akbar? Apa bisa diterima dengan jawabannya? Mungkin ada teman lain yang ingin menambahkan. Saya silakan. Saya belum puas dengan jawaban yang diberikan saudara Novi. Kita saja kalau seandainya rutinitas terutama yang di dalam rumah itu berarti kita harus membutuhkan makanan. Nah, itu banyak pengeluaran yang dilakukan. Sedangkan virus corona ini kita tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin dengan memperbaiki uang yang terbaik itu saya rasa kurang tepat. Saya rasa. Oke, baik, kita kembali lagi ke tema pembahasan tadi itu arti, manfaat, dan penyebab virus corona bagi masyarakat. Nah, di sini salah satu manfaat dari virus corona di sini maksudnya memperbaiki keuangan pribadi. Di sini lebih ditekankan manfaat dari virus corona bagi masyarakat. Saya kembali lagi ke moderator. Teman Akbar? Saya terima dengan jawabannya. Oke, baik, itu saja yang disampaikan oleh teman Novi. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi kami hari ini dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi para penonton, jangan lupa like, komen, And subscribe. terima kasih. Sekian presentasi dari mereka berempat. Mudah-mudahan apa yang mereka sajikan, apa yang mereka bicarakan berguna bagi kita semua. Artinya dan mudah-mudahan teman-teman, anak-anakku sekalian yang mengikuti mata kuliah statistik pendidikan mengalami sesuatu yang berbeda dari tahun kemarin. Jadi statistik pendidikan kita tidak berkutat pada angka dan lain-lain, tetapi kita juga bisa berdiskusi dengan lebih menarik, dengan tema-tema yang lebih menarik. Itu saja, sekian dan terima kasih. Salam literasi.